Shalom dan selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami mau belajar, pimpin dan tuntun kami. Beri hikmat buat kami semua, supaya kami dapat mengerti pelajaran dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak sekalian, bahan Alkitab kita di hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 hingga 19, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 8, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan gereja dan orang Kristen yang ia kenal, menjelaskan bagaimana kehidupan seorang murid Kristus diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelayanan dan kepeduliannya kepada orang lain tanpa membeda-bedakannya, menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana dan berpotensi membangkitkan kontroversi dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan untuk memberdayakan mereka. Anak-anak sekalian, ada pertanyaan, apakah gereja mempunyai tugas? Gereja mempunyai tugas panggilan gereja yang dikenal dengan Tritunggal Gereja, yaitu bersekutu, dalam bahasa Yunaninya koinonia, bersaksi dalam bahasa Yunaninya marturia, dan melayani dalam bahasa Yunaninya diakonia. Kita akan bahas tugas gereja satu persatu, yaitu yang pertama, anak-anak sekalian, kita melihat gereja yang bersekutu. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 hingga yang 47, orang Kristen perdana memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Perjamuan ini mengingatkan mereka akan persekutuan yang erat antara Tuhan dengan para murid. Melalui perjamuan itu, mereka pun terlibat dalam persekutuan dengan Tuhan yang telah bangkit. Inilah yang disebut sebagai persekutuan, atau dalam bahasa Yunani, koinonia. Kata koinonia, dalam kata ini terkandung makna persekutuan, berbagi, dan hubungan yang sangat erat. Karena itu, koinonia juga dapat berarti pemberian yang dilakukan bersama-sama kepada satu sama lain, seperti digambarkan oleh kehidupan jemaat perdana, yaitu mereka membagi-bagikan kepunyaan mereka. Anak-anak sekalian, tugas gereja yang berikut adalah gereja yang bersaksi. Gereja yang bersaksi merupakan kesaksian gereja tentang kasih Allah bagi dunia ini. Dalam bahasa Yunani,
Kesaksian diterjemahkan menjadi marturia. Dari kata ini kemudian dikenal istilah martir atau syuhada, yaitu orang yang mati syahid, meninggal karena imannya. Kita dapat lihat contohnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-60, di mana Stefanus adalah salah satu contoh orang yang mati syahid atau Stefanus sebagai martir. Anak-anak sekalian, tugas gereja yang berikut yaitu gereja yang melayani. Sejak awal pertama gereja terbentuk, orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Pada pelajaran bab pertama telah dijelaskan bagaimana gereja perdana mengangkat 7 orang diaken atau pelayan meja, yaitu Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikola. Di dalam konsep melayani, peran diakonia diartikan bahwa gereja memiliki tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sarana dalam mewujudkan pengabdiannya kepada Allah. Ia menjadi wakil Allah yang turut terlibat di dalam aksi kemanusiaan atau permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Beberapa di antaranya adalah menjadi tempat curahan hati orang-orang yang tersakiti, memberi makan bagi orang miskin, menjadi pembawa harapan kepada dunia modern yang telah dipenuhi dengan kegelisahan akan hari esok, serta permasalahan lainnya seperti tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-42 hingga ayat yang ke-44. Nah, anak-anak sekalian, kita melihat pelayanan sosial gereja dan tantangannya. Pendeta Dr. Martin Luther King berjuang demi kesetaraan kedudukan dan status orang-orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Dia pun menghadapi banyak musuh, bahkan sampai akhir ia ditembak mati karena perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak asasi orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Hal ini juga terlihat di dalam bab 1 yang sudah kita bahas. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 18 hingga 19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Artinya mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Namun demikian, apapun tantangan yang dihadapi, gereja harus terus berjuang, memberikan pelayanan kasih di tengah masyarakat, sambil bersaksi sebagai murid Kristus dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Anak-anak sekalian, kita lihat amanat agung dari Tuhan Yesus, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia meninggalkan para murid di dunia. Tuhan Yesus memberikan amanat yang penting yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Anak-anak sekalian,
materi pembelajaran kita sampai di sini, Ibu akan berikan tugas buat kalian untuk dikerjakan, yaitu yang pertama, tulislah tugas-tugas gereja, dan yang kedua, tulislah isi dari amanat agung Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Anak-anak sekalian, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam pembelajaran kami, sehingga kami sudah selesai belajar. Biarlah apa yang kami lakukan di hari ini menjadi berkat di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.